memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari, dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi. Kalau aku tadi bilang ke total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya, dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025, dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi. Kalau aku tadi bilang ke total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta. Ya apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya. Ya ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi, yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini buat Termul dan siapapun yang bertanya kenapa Risma belum ditangkap, Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap, ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka tidak
bukan orang yang cemen, ya. Lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gajah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan. Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki dua opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut Pak 2-nya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper. Kalau bahasa Jawa itu ajur-ajir, ajur-ajir, maju tatu, hancur. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, Pak, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden nggak boleh dibuka kepada publik. Aturannya kan gitu ya waktu itu, ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu, ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah mencatat sebuah momen yang sangat mengejutkan dan bisa dibilang menjadi sejarah baru dalam dunia hukum dan politik tanah air. Ya, dimana teman-teman ruang sidang mendadak gempar dan penuh sesak oleh pengunjung. Ya, dimana sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terkuak setelah munculnya seorang saksi kunci yang sangat ditunggu-tunggu. Nah teman-teman semua, menariknya saksi ini bukanlah seorang pejabat ataupun politisi, melainkan seorang pembuat dokumen percetakan berpengalaman puluhan tahun dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ya teman-teman semua, di hadapan majelis hakim, saksi yang biasa disebut Bapak S, ya ini memberikan pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Ya dimana teman-teman di bawah sumpah ia dengan lantang menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang dengan sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, ia mengaku sangat mengenali hasil karyanya sendiri dan menegaskan bahwa dokumen tersebut dicetak di Jakarta, bukan keluaran asli dari UGM Yogyakarta. Ya teman-teman, kronologinya begini. Yang pertama, pesanan tahun 2013, saksi membeberkan bahwa sekitar tahun 2013 menjelang Pilpres, ada seseorang yang membawa contoh ijazah lama UGM dan meminta dibuatkan dokumen yang sangat mirip dengan imbalan uang muka yang besar. Yang kedua teman-teman, ciri khas cetakan. Nah, saksi menjelaskan detail kertas khusus yang digunakan serta nodahi tinta kecil di sudut kiri bawah Alkitab mesin cetaknya sendiri, sebuah ciri khas unik yang hanya diketahui olehnya. Selanjutnya teman-teman, adanya keganjalan forensik. Nah di sini yang memperkuat
ini adalah hasil laboratorium forensik. Ahli menyebutkan bahwa jenis kertas pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas, padahal klaim lulusannya bertahun-tahun jauh sebelum itu. Ya, selain itu teman-teman, tanda tangan dekan di ijazah tersebut diduga kuat merupakan hasil terima dari foto buku tulisan tangan langsung. Ya teman-teman, mendengarkan pengakuan yang begitu terperinci dan didukung oleh bukti fisik bisa kertas cetakan yang disimpan bertahun-tahun oleh saksi, ya kubu pembela pun hanya bisa bertunduk lesu dan tak mampu membantah lagi. Ya, hakim bahkan sampai menegaskan di persidangan bahwa dokumen tersebut merupakan barang bukti pemalsuan. Ya teman-teman semua, dampak hukum dari peristiwa ini tentunya sangat fatal. Jika syarat percalonan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah, maka segala kebijakan, peraturan hingga keputusan hukum yang lahir selama masa jabatan tersebut bisa digugat dianggap cacat hukum. Ya, kejadian luar biasa ini memberikan kesan moral yang sangat mahal bagi kita semua, bahwa sehebat apapun kekuasaan menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya kejujuran akan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai fakta-fakta persidangan yang mencengkangkan ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk berikan atau share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Irwan. Di sini dia berpendapat teman-teman, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi mempertahankan kebohongan ruwet dungu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sawariari. Di sini dia berpendapat teman-teman, benarkah jika benar rakyat akan senang supaya drama nggak kepanjangan, situasi tidak selalu gaduh umek hanya gara-gara satu orang? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Morgo Tumo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu, dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh kita Musli memberikan tanggapannya, semoga menyala ini benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat tiada. Ya teman-teman, kita lanjut. Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya, untuk pelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata Grendra memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa, kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami rewat, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Bandel pun memberikan tanggapannya, seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para orang-orang munafik, dan dikendalikan oleh iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Ferdinand Tio memberikan tanggapannya, sama siapa lagi kami rakyat miskin ini minta keadilan kalau hakim aja mau disuap pusing. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan, begitu pula sebaiknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Disampaikan oleh kita Gondol Smithy memberikan tanggapannya, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi harus hasilkan persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Lili Suwarkiti memberikan tanggapannya, ya Allah inna wa injiun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Julius 1 memberikan tanggapannya, mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suratman memberikan tanggapannya, atas doa rakyat yang cinta tanah air dan cinta kejujuran, maka Allah membuka pintu kebenaran. Allah Maha Kuasa dari seluruh alam semesta
Agusta beserta isinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dwi Sri Pujanto memberikan tanggapannya. Jika ijazah UGM Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap Joko Widodo, ini baru hebat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Trimo memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga rezim pelaksana KKN, perusak konstitusi, terkorup nomor 2 di dunia. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.